Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang 5 benda atau artefak modern. Dan di kelompok 3 ini kita beranggotakan yaitu Rido Fadilah, Ruby Suryaputra, Rizky Ramadan, Adam Putra Pratama, Rizky Permana, Fadi Nur Rahman, Rifai Nur Hadi. Baik, langsung saja ke bagian presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan artefak atau benda dari kebudayaan modern. Oke, masuk yang pertama. Yang pertama itu ada palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk memukul benda atau permukaan lainnya. Palu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu kepala dan yang kedua itu gagangnya. Kepala palu biasanya terbuat dari logam seperti besi atau baja dan bentuk lainnya yang dapat divariasi. Gagang palu itu biasanya terbuat dari kayu, serat sintetis atau bahan lainnya yang dapat memberikan gagangan yang kuat. Oke, masuk ke sejarahnya. Sejarahnya itu pada masa kuno, palu telah digunakan sebagai alat yang penting dalam berbagai pekerjaan seperti konstruksi, pertanian, dan kerajinan. Masyarakat Mesir kuno menggunakan palu dalam konstruksi piramida mereka, sedangkan para pandai besi di zaman Romawi menggunakan palu untuk membentuk logam. Palu juga digunakan dalam pekerjaan kayu, kerajinan, dan bahan industri lainnya. Ya, alasan kenapa palu itu masuk ke dalam kebudayaan modern karena perannya yang penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Palu masih digunakan dalam industri konstruksi modern sebagai alat untuk memaku dan juga digunakan dalam pekerjaan kayu, kerajinan, dan perbaikan rumah tangga. Palu juga tidak memiliki nilai atau unsur mistis di dalam palu itu sendiri. Oke, yang kedua itu ada obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut dari skrup. Alat ini terdiri dari sebuah pegangan dan biasanya terbuat dari plastik atau kayu dengan ujung yang memanjang dan berbentuk segitiga atau persegi panjang yang disebut pisau obeng. Pisau atau kepala obeng ini biasa digunakan untuk menggenggam kepala baut atau skrup dengan memungkinkan kita untuk memutar dan menggerakkan mereka. Masuk ke sejarahnya. Pada awalnya obeng digunakan terutama oleh para pengrajin atau tukang kayu. Alat ini biasanya dibuat secara manual oleh pandai besi dan pegangannya terbuat dari kayu. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan manufaktur, proses pembuatan obeng menjadi lebih efisien dan obeng menjadi lebih terjangkau dan tersedia secara massal. Alasannya obeng termasuk dalam kategori desain kebudayaan modern. Obeng juga mencerminkan kebutuhan manusia akan alat yang praktis dan fungsional. Obeng telah menjadi alat yang penting dalam banyak industri dan bidang lainnya termasuk konstruksi, manufaktur, perbaikan rumah, dan elektronik. Penggunaan obeng telah meluas dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dan obeng tidak memiliki nilai mistis apapun. Jadi disimpulkan obeng termasuk dalam kebudayaan modern. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman kelompok saya. Dan saya akan mempresentasikan salah satu artefak modern, yaitu anak panah. Anak panah adalah sebuah proyektil yang terbuat dari rangkaian kayu yang lentur dan ujungnya dilengkapi dengan kepala tajam atau mata panah. Anak panah digunakan sebagai senjata jarak jauh oleh para pemanah untuk menyerang musuh atau berburu hewan. Sejarah anak panah ini dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah, di mana manusia pertama kali menggunakan panah untuk berburu dan untuk berburu dan bertahan hidup. Namun, perkembangan nyata dalam desain dan penggunaan anak panah terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Salah satu alasan anak panah masuk ke artefak modern yaitu secara keseluruhan, anak panah adalah bagian penting dari desain kebudayaan modern karena sejarahnya yang kaya dan peranannya yang beragam dalam pertempuran, berburu, olahraga, serta simbolisme budaya. Penggunaan anak panah sebagai senjata dan hiburan tetap relevan hingga saat ini. Sementara, terus terjadi inovasi dan perkembangan dalam desain dan penggunaan anak panah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan dari kelompok saya, yaitu mengenai tentang garpu rumput. Garpu rumput adalah alat taman yang digunakan untuk mengumpulkan daun rumput dan serpihan-serpihan kecil lainnya. Alat ini terdiri dari tangkai panjang dengan 3 atau 4 cabang yang melengkung di ujungnya. Garpu rumput digunakan dengan cara
menusuk dan mengangkat beban-beban taman yang ingin dikumpulkan. Untuk sejarah, alat ini telah digunakan dalam kebudayaan manusia sejak zaman kuno. Dalam bentuk awalnya, garpu rumput tersebut dari bahan alami seperti kayu atau tanduk binatang. Namun, seiring berjalannya waktu, bahan-bahan yang lebih kuat seperti logam mulai digunakan untuk membuat garpu rumput yang lebih tahan lama dan efisien. Untuk alasannya kenapa garpu rumput masuk dalam konteks modern, yaitu garpu rumput adalah alat taman yang digunakan dalam kebudayaan manusia sejak zaman kuno. Keberadaannya dalam desain kebudayaan modern terkait erat dengan manfaat dalam menjaga taman, efisiensinya, kemudahan penggunaan dan kontribusinya terhadap desain taman yang indah membuat garpu rumput menjadi bagian penting dan kebudayaan modern. Kebudayaan modern yang kelima yaitu koran. Koran adalah satu bentuk media cetak yang berisi berita, artikel, iklan, dan informasi lainnya. Biasanya koran dicetak dalam format lembaran berukuran standar dan diterbitkan secara harian atau mingguan. Koran adalah satu bentuk media massa yang paling tua dan berpengaruh dalam masyarakat. Sejarah koran dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Sebelum teknologi percetakan modern ada, manusia telah mengembangkan berbagai bentuk media tulis untuk menyebarkan informasi, termasuk papirus di Mesir kuno dan berbagai jenis kertas di Tiongkok. Namun, koran modern yang lebih mirip dengan bentuknya saat ini mulai muncul pada abad ke-17. Alasan koran masuk ke kategori modern yaitu meskipun koran telah menghadapi tantangan dari perkembangan digital dan perubahan pola konsumsi berita, koran tetap memiliki tempat yang penting dalam desain kebudayaan modern. Sebagai salah satu bentuk media massa tertua, koran terus menghadirkan berbagai konten yang beragam dan memainkan peran penting dalam membangun dan membentuk masyarakat.